Pemirsa, banyak yang mengkhawatirkan Pilpres tahun ini akan dipenuhi praktik politik uang pada detik-detik terakhir jelang pencoblosan di 3 provinsi yang menjadi lumbung suara terbesar, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tren politik uang terutama disasarkan ke pihak penyelenggara, tak hanya kepada masa pemilih. Dan dugaan itu kian besar lantaran suasana persaingan dua kubu peserta Pilpres begitu panas. Selain itu, politik uang agak sulit diarahkan kepada pemilih sebabnya hasilnya tidak bisa dipastikan. Dan yang paling rasional apabila politik uang diarahkan kepada penyelenggara pemilu. Benarkah demikian? Lalu apa upaya yang bisa dilakukan untuk menangkal praktik-praktik politik uang? Membahas hal itu kita akan berbincang dengan Bapak Didik Suryanto, beliau adalah Ketua Perludem, dan I Gusti Putu Arta, beliau adalah mantan Komisioner KPU. Dan sementara itu di line telepon kita juga akan tersambung dengan Bapak Ferry Kurnia Rizkiansyah, beliau adalah Komisioner KPU. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Pak Putu, Pak Didik, selamat datang di studio. Kita ke Pak Didik terlebih dahulu. Pak Didik, kalau kita lihat modus-modusnya money politik kan semakin canggih. Ada yang mulai dari pembagian kupon katanya, ada yang mulai kemudian pembagian atau alat sholat segala macam. Kalau Anda lihat sekarang bagaimana nih? Akan seperti apa di Pilpres ini? Sejauh ini kalau menjelang pemilu presiden ini, menjelang tanggal 9, belum ada tanda-tanda itu ya. Mungkin prosesnya belum masih berjalan, tapi belum sampai ke orang yang jadi sasaran politik uang. Mungkin saja terjadi seperti itu, tapi mungkin juga sebaliknya, dalam arti kita berpikir positif karena ketatnya persaingan, maka tidak ada keberanian bagi siapapun kedua belah pihak untuk melakukan itu. Secara terbuka? Ya, secara terbuka. Artinya tapi diam-diam dimungkinkan terjadi ya, begitu ya? Tapi melihat persaingan ketat seperti ini, saya kok mengira masing-masing pasangan calon dan timnya itu kalau mau harus berpikir 1000 kali, karena mereka saling lihat, saling membidik. Begitu ketahuan mereka akan ditangkap ya, karena itu prosesnya kan gampang, disampaikan ke Bawaslu dan kemudian ada proses. Atau sebaliknya yang terjadi, begitu pasangan calon tertentu timnya melakukan itu, maka akan ditiru oleh pasangan yang lain. Sehingga itu akan jadi masif. Itu dua kemungkinan yang saya kira akan terjadi. Ada berita Pak Didi katanya ada uang triliunan rupiah yang dikirimkan dari Singapura ke Indonesia untuk kepentingan Pilpres. Itu bagaimana Pak Didi? Saya kira untuk memastikan apakah uang itu untuk Pilpres apa tidak ya, agak susah. Mungkin PPATK akan bisa menjelaskan itu bersama Bawaslu ataupun kepolisian ya. Karena kan uang itu disampaikan ke pihak tertentu, katakanlah tim kampanye. Kalau itu jelas-jelas ke tim kampanye mungkin bisa dicurigai. Tapi kalau rekening itu bukan rekening salah satu anggota tim kampanye, itu juga jadi problem. Nah, itu memang undang-undang agak susah mempersoalkan itu, apalagi sampai menjeratnya. Tapi yang paling konkret aturan mainnya ketika membagi uang ke pemilih atau ke penyelenggara, itu jelas. Baik, Pak Didi, Pak Putu, kita akan menyimak satu grafis yang kami akan tanyakan mengenai modus-modus untuk politik uang dalam pemilu. Ya, kita bisa melihat dibayar setelah melakukan pencoblosan dengan menyerahkan bukti coblos, pemberian alat sholat, sembako, kupon yang diuangkan setelah pencoblosan, uang yang biasanya 50 ribuan dimasukkan dalam nasi kotak, dan membagi voucher pulsa atau kartu asuransi. Yang kita memang tidak bisa menampilkan bahwa ini terjadi di masyarakat, begitu Pak Putu. Kalau Pak Putu, Anda melihat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, Anda kemudian adalah mantan komisioner KPU begitu ya, dibandingkan dengan Pilpres tahun yang sebelumnya dengan yang sekarang, ini gimana Pak? Potensinya yang sekarang memang kalau bicara praktek politik uang bisa lebih tinggi dari 2009. Alasannya sederhana, karena kompetisinya jauh lebih ketat sekarang. Sedangkan tahun 2009 Pak SBY seminggu sebelumnya kan sudah leading di atas 65% seingat saya. Sehingga orang pun kalau yang merasa kalah atau apa kemudian melakukan politik uang sebuah kesia-siaan. Apalagi survei ketika itu sudah sangat kredibel dan Anda mau bilang sekarang surveinya kurang kredibel begitu? Bukan, saya ingin mengatakan dari dulu sudah kredibel. Sekarang juga kredibel. Artinya karena hitungannya sudah kredibel, orang kan berhitung kalau politik uang sudah tahu dirinya kalah gitu, apalagi signifikan. Kalau sekarang sangat dimungkinkan. Saya barangkali fokusnya ke pertanyaan tadi soal apa mungkin ke penyelenggara gitu, praktek politik uang itu. Tadi Mas Didi ke pemilih misalnya. Kalau potensi ke penyelenggara untuk praktek politik uang pada Pilpres pada saat sekarang ini sebetulnya terlalu beresiko. Ada beberapa. Tapi mungkin begitu ya? Mungkin. Kalau lebih efektif kemana? Money politik ke penyelenggara atau ke pemilih, Pak? Bukan begitu. Berisikonya begini, artinya
karena ini rekapitulasinya berjenjang gitu kan, kemudian terawasi, sekarang mau nyuap di mana gitu. Katakanlah misalnya mau nyuap di kabupaten, biar gampang, ada 500 kabupaten dikasih duit. Susah. Uangnya akan diambil tapi angkanya tidak akan berubah karena sudah terrekapitulasi dengan berbagai bukti sampai di level bawah. Yang sangat mungkin adalah bahwa misalnya kemudian seluruh KPPS akan disuap di semua tingkatan angka itu. Tetapi apa mungkin 520.000 TPS kemudian dilakukan gerakan itu misalnya secara masif, apalagi diawasi sampai malam gitu. Kalau toh misalnya katakanlah di sejumlah daerah, saya juga pengalaman saya menjadi konsultan pilkada di berbagai daerah, ada juga teman-teman KPPS yang nakal, terutama di daerah homogen. Mungkin yang bisa dilakukan oleh yang nakal ini adalah di daerah-daerah yang homogen itu begitu ada sisa surat suara, nah itu yang kemudian dengan motif politik uang ini yang akan dijadikan suara jadi gitu. Di daerah-daerah yang homogen, tetapi itu kasuistis sifatnya, tidak di semua TPS. Pak Putu, kemudian tadi juga diungkapkan bahwa konsentrasi suara atau kotak-kotak kantong-kantong suara yang besar di Indonesia adalah Jawa Barat, tadi ada Jawa Timur, dan ini katanya rentan. Mungkin nggak kalau terfokus di 3 daerah tersebut dengan money politik terhadap penyelenggara? Saya kira tidak 3 itu, ada 10 provinsi yang lumbung saya kira, termasuk di Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan semua provinsi di Jawa. Tapi itu tadi saya katakan, kalau kita berbicara soal politik uang, maka untuk masuk ke level penyelenggara sampai pada level PPS itu terlalu berisiko. Terlalu berisiko. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa money politik akan lebih mungkin terhadap para pemilih, begitu? Para pemilih. Walaupun tidak efektif. Walaupun tidak efektif, dengan 2 modus yang selama ini terjadi. Orang diminta datang untuk mencoblos seseorang, atau orang dibayar untuk tidak datang. Nah, itu yang modus yang di lapangan selama ini. Kita ke terjadi. Pak Didi. Pak Didi, Anda setuju atau bagaimana? Apakah kemudian ini lebih karena kan katanya lebih efektif kalau money politik itu diarahkan pada para penyelenggara, kata Pak Putu katanya itu kemungkinannya kecil. Ya, ini kan ada perbedaan antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Kalau pemilu legislatif itu kan calonnya banyak, kursinya banyak, pemainnya banyak, sehingga ketika ada permainan itu susah diketahui siapa pemain, siapa pelaku, bahkan Bawaslu, KPU juga bingung ini sebetulnya siapa sih yang paling bertanggung jawab, karena memang pemainnya banyak, calonnya banyak, kursinya banyak, sehingga susah dikontrol. Cara hitungnya juga. Yang Anda ingin katakan bahwa di Pilpres itu agak susah karena apa? Calonnya cuma 2. Metodenya sederhana, formulir cara menghitungnya juga sederhana. Oleh karena itu, apalagi sekarang kan persaingan ketat. Karena persaingan ketat, saya kok menduga orang akan melakukan politik uang, membayar penyelenggara itu berpikir 1000 kali. Karena apa? Dia dikontrol terus, antara mereka saling kontrol. Yang kedua, bisa saja larinya ke pemilih. Tetapi itu kontrol di antara pemilih kan sekarang juga kencang, karena apa? Hubungan emosional antara pemilih dengan calon ini, saya kira sekarang ini paling kuat ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Nah, saya berbeda dengan Pak Putu soal 2009. 2009 itu money politik ada, karena apa? Orang yang yakin menang juga masih nggak percaya sampai sebelum mendapat angka pasti gitu. Baik, Pak Putu dan Pak Didi, kita akan nanti sambung lagi setelah jeda yang satu ini.